Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan mempersembahkan edukasi kesehatan dermatitis kontak. Pertama-tama, teman-teman, apakah kalian sudah kenal dengan dermatitis kontak? Sesuai dengan namanya, dermatitis kontak adalah peradangan kulit yang terjadi akibat kontak dengan bahan tertentu. Apa yang menyebabkan dermatitis kontak? Secara umum, dermatitis kontak disebabkan oleh reaksi alergi dan reaksi iritasi. Zat yang menyebabkan reaksi alergi disebut dengan alergen teman-teman, dan alergen tidak selalu sama untuk semua orang. Beberapa contoh alergen yang umum adalah pengawet, pewangi, bahkan zat-zat dari tanaman tertentu. Maka dari itu, seseorang tetap dapat mengalami dermatitis kontak walaupun menggunakan produk BPOM atau produk berlabel alami. Kemudian, zat yang menyebabkan reaksi iritasi disebut zat iritan. Iritasi dapat disebabkan zat iritan berbentuk kimiawi seperti serum peeling atau bisa diakibatkan oleh agen fisik dan mekanis seperti scrub dan gerakan menggosok yang berulang. Tahukah kamu bahwa mencuci wajah dengan sabun berulang kali sebenarnya tidak baik untuk kulit? Mencuci wajah terlalu sering dapat menyebabkan eksposur berlebihan terhadap sabun, deterjen, dan produk eksfolian, sehingga malah dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan. Di mana dermatitis kontak sering terjadi? Dermatitis kontak dapat terjadi di bagian tubuh manapun yang terpapar zat penyebab dermatitis kontak. Semakin sering terpapar, semakin mungkin terkena dermatitis kontak. Contohnya, di tangan dan kaki, kulit kepala, dan terutama di wajah dan leher akibat penggunaan kosmetik dan produk perawatan kulit. Nah, kita harus tahu gejala dari dermatitis kontak agar bisa ditangani secepatnya. Umumnya, dermatitis kontak muncul dengan gejala seperti bercak merah, gatal-gatal, bengkak atau bintil-bintil, kulit kering, kulit bersisik, rasa perih seperti terbakar pada kulit, dan kulit mengelupas. Lalu, bagaimana cara menangani dermatitis kontak setelah menggunakan kosmetik dan produk perawatan kulit? Nah, kita harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita mengalami gejala dermatitis kontak. Yang pertama, kita harus membasuh wajah dengan lembut. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan paparan zat yang menyebabkan reaksi buruk di wajah kita. Namun, seperti sebelumnya disebut, jangan berkali-kali dicuci ya teman-teman. Takutnya malah menyebabkan iritasi dan memperburuk kondisi wajah. Tentunya, kita juga harus menghentikan pemakaian produk tersebut. Jangan tergiur untuk memakainya lagi, karena akan memperparah reaksi. Nah, agar kulit kita cepat sembuh, kita menggunakan pelembab sederhana, yaitu pelembab tanpa zat aktif, agar kulit terlindung dan dapat sembuh dengan baik. Dan untuk sementara waktu, jangan dulu mengeksfoliasi wajah ya teman-teman, agar kulit dapat beregenerasi dengan baik. Nah, penting diingat teman-teman, bila reaksi tidak membaik, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Sekian yang dapat kusampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ayo kita jaga kulit agar tetap sehat.